Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Hari ini kita akan bicara mengenai salah satu produk nih ya, yang baru aja dirilis oleh salah satu perusahaan otomotif sepeda motor asal India, yaitu TVS ya. Dimana di India gitu ya, mereka baru aja merilis satu motor yang menurut saya cukup menarik, yaitu TVS Ronin 225. Sekalian. Jadi TVS Ronin 225 ini itu secara umum tuh merupakan motor laki gitu ya, dengan penampilan yang boleh dibilang klasik, bergaya scrambler dengan ban dual purpose kayak gitulah. Jadi pada saat seperti itu. Nah, India sendiri memang secara umum saat-saat ini tuh kayak memang lagi booming banget gitu ya, mengenai beberapa varian-varian motor dengan gaya seperti ini ya, gaya klasik gitu ya. Mungkin secara umum disebabkan oleh cukup suksesnya gitu ya, Royal Enfield ya. Awalnya memang di India itu memang boleh dibilang salah satu brand yang cukup laris ya, menghadirkan beberapa macam varian-varian klasik gitu ya, lalu diikuti bahkan oleh Honda dengan Highness-nya, atau yang jika dijual di Jepang dengan nama CB350 gitu ya. Dan akhirnya semua pabrikan-pabrikan di India pun akhirnya merilis motor-motor dengan gaya-gaya serupa gitu, klasik, walaupun itu klasik murni maupun klasik scrambler atau cafe racer dan segala macam gitu lah teman-teman sekalian. Nah, boleh dibilang varian dari TVS Ronin 225 ini cukup menarik gitu ya. Saya nggak tahu mereka ngambil nama Ronin ini artinya apa gitu ya, karena Ronin sendiri sih boleh dibilang kalau dalam artian kata kita biasanya taunya Ronin itu bahasa Jepang gitu ya. Ini merupakan salah satu diksi yang menunjukkan bahwa Ronin adalah samurai yang udah nggak punya tuan, kalau nggak salah kayak gitu artinya. Jadi kan biasanya kalau samurai itu punya master gitu ya, kalau Ronin itu samurai yang udah nggak punya tuan lagi, jadi independen kayak gitu loh. Jadi pada dasarnya kayak gitu. Nah, TVS Ronin ini cukup menarik gitu ya, sebagai varian motor bukan entry level ya, boleh dibilang ini klasik ya, scrambler. Dia menggunakan mesin big single. Saya bilangnya seperti itu karena boleh dibilang mesinnya hanya satu silinder, jadi cukup gede. Nggak lagi pakai di bawah 200 cc, mereka pakai atau menggunakan pilihan mesin square, jadi artinya antara bore dan stroke itu benar-benar mirip banget dimensinya. Terus 225 cc gitu teman-teman. SOHC berpendingin udara. Jadi ini menarik, pemilihan mesin berpendingin udara ini menyebabkan motor ya, atau mesin motor yang secara umum sudah gede ya, satu silinder 225 cc. Itu kan kalau misalkan mesin berpendingin udara itu kan menggunakan fin, pendisipasi udara atau sayap-sayap untuk bisa mengurangi panas. Itu jadi bikin mesin tambah gede. Dan biasanya kalau mesin jenis ini itu dicangkokkan ke motor-motor berjenis klasik, itu bikin tambah bergaya klasik banget kayak gitu. Nah, gitu lah teman-teman sekalian. Namun klasiknya mesin, walaupun sudah FI ya, udah pasti klasiknya mesin yang dihadirkan itu tidak serta-merta membuat yang lain ikut klasik gitu ya. Teman-teman sekalian bisa lihat kayak misalkan sistem pencahayaannya dari TVS Ronin ini, depan belakang semuanya full LED gitu. Di depan itu dia pakai lampunya bulat, terus habis itu jenisnya reflektor, ada kayak simbol T gitu ya, TVS ya, kayak Triumph kayak gitu. Di depan ada simbol huruf T, dan ini tuh canggih banget gitu ya, depan belakang. Suspensinya teman-teman sekalian, suspensi depan itu boleh dibilang cukup kekar gede. TVS menggunakan vendor penyuplai suspensi depan ini juga nggak main-main. Mereka memilih brand Showa untuk suspensi depan upside down berwarna gold dengan ukuran 41 mm ini. Terus habis itu cakram depannya hanya satu cakram aja, satu sisi aja. Sudah ABS juga, dan ABS-nya ini punya ini teman-teman sekalian, anti lock brake systemnya ini punya dua mode. Jadi modenya bukan mode di riding mode atau di mode dari mesin, tapi mode dari ABS. ABS-nya ada dua, yaitu kalau nggak salah sport, ada tipe rain juga. Jadi di hujan dan di tipe biasa tuh beda gitu, dibedakan. Mungkin tekanan dari sistem buka tutup klep untuk menghadirkan sistem ABS-nya beda, saya nggak tahu gitu ya teman-teman sekalian. Dan
untuk ban depan dan belakang dia menggunakan casting wheel atau velg palang gitu, teman-teman sekalian bisa ngerti kayak gitu, dengan rim itu cukup lebar, 17 inci, namun diberikan kayak misalkan bannya itu block type atau berjenis dual purpose kayak gitu. Dan kalau kita lihat lagi ke belakang, dari engine itu keluar kayak knalpotnya agak sedikit naik ke atas ya. Scrambler tuh biasa begitu, nggak terlalu sejajar dengan motor, dia agak sedikit menukik ke atas gitu ya. Joknya tandem seat gitu ya, jadi artinya jok antara riders dengan pembonceng itu menyatu, walaupun memang antara kedua daerah ini terpisah ketinggian. Jadi untuk rider agak sedikit turun, sementara untuk pemboncengnya agak sedikit naik gitu teman-teman sekalian. Tangkinya teardrop dong pasti. Teardrop ini merupakan salah satu, boleh dibilang signature kalau misalkan kalau kita mau mendesain sebuah motor dengan model kasih. Jadi modelnya teardrop, namun kita bisa macam-macam mengkreasikan jenis apa teardropnya. Dan kalau di TVS Ronin ini ya kayak gitu teman-teman sekalian, ada kayak simbol kuda ya kalau di sini ya, kuda atau apa gitu, atau menjangan, saya nggak tahu kalau yang ada di sampingnya gitu. Cluster dashboardnya menurut saya sih cukup canggih ya. Dia naruh kayak Ducati yang tipe Scrambler itu, jadi naruhnya nggak di tengah gitu ya, asimetrik, taruh di samping gitu ya. Sudah full digital, terus informasinya banyak banget teman-teman sekalian. Jadi nggak hanya informasi mengenai kayak speedometer gitu ya, terus informasi mengenai trip meter dan lain-lain. Ternyata dari dashboard ini merupakan interkoneksi atau interface untuk menghadirkan interkoneksi dengan ponsel. Kalau nggak salah namanya TVS Smart Connect kayak gitu kalau nggak salah. Dan selain itu juga dari dashboard ini juga punya fitur kayak navigasi juga. Ya, sepertinya sih antara fitur navigasi dan smart contact-nya ini dihubungkan dengan ponsel melalui antarmuka atau interface jalur Bluetooth. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Nah, informasinya di India itu dibanderol mulai harga 28-an jutaan rupiah off the road gitu ya. Nah, biasanya kalau di India tuh kayak gitu ngomongnya selalu off the road gitu ya. 28 ini kalau off the road itu perkiraan saya kalau misalkan dijadiin on road, kalau di Indonesia itu bisa lah sampai 33 jutaan ya, 34 juta gitu ya gitu. Nah, informasi yang mau saya kasih tahu ke teman-teman sekalian, jadi setelah motor TVS Ronin ini di launching, saya tuh berusaha untuk berkomunikasi dengan TVS Indonesia untuk menanyakan seperti apa kemungkinan motor ini bisa hadir di Indonesia, karena motor ini tuh keren banget gitu ya, powernya gede, 20 HP teman-teman sekalian ya lumrah lah ya, karena mesinnya juga cukup gede, 225 cc gitu ya, terus torsinya juga gede gitu ya. Saya menanyakan kepada Pak Rizal Tanju ya, Deputi Asisten Manajer Marketing ya di TVS Motor Indonesia, menanyakan adakah kemungkinan motor ini bisa hadir di Indonesia. Dan jawabannya cukup mengejutkan teman-teman sekalian. Pak Rizal via WhatsApp mengatakan bahwa ya motor ini akan punya rencana untuk dihadirkan atau dijual di Indonesia. TVS Ronin 225 bakalan dijual oleh TVS Indonesia untuk publik yang pastinya kayak gitu. Dan informasi nggak hanya berhenti sampai di situ aja teman-teman sekalian. TVS Indonesia melalui Pak Rizal Tanju menginformasikan kepada saya dan juga akhirnya saya informasikan kepada teman-teman sekalian bahwa TVS Indonesia akan berusaha untuk memasukkan TVS Ronin 225 ini dengan pola CKD atau completely knockdown, yang pastinya untuk mengurangi atau mereduce biaya produksi. Ya gitu. Jadi artinya nggak pakai harga CBU gitu ya untuk dihadirkan di sini gitu. Mudah-mudahan bisa, kata Pak Rizal Tanju, dengan model CKD ini bisa dibuat harganya itu cukup menarik dan kompetitif. Dan Pak Rizal Tanju juga sempat ngasih intriguing quote ke saya gitu bahwa ya seperti kalau mengenai masalah harga sih sepertinya sih ya seperti biasanya TVS gitu. Kalau mau misalkan menghadirkan produk di Indonesia biasanya harganya cukup bisa mengejutkan. Artinya dalam tanda quote on quote itu ya terjangkau lah kayak gitu. Yang mudah-mudahan aja sih ya dengan 225 cc gitu ya, walaupun masih air cooled atau berpendingin udara. Kalau misalkan harganya mepet nih kayak XR 155 ataupun ke Kawasaki W175, ini jelas menarik gitu ya. Udah injeksi juga, bentuknya scrambler, artinya bentuk scrambler ini agak sedikit berbeda dengan W175, mungkin sama dengan W175 yang TR gitu ya. Nah gitu loh. Pertanyaannya
kapan kira-kira akan dihadirkan di Indonesia. Nah, Pak Rizal Tanjung juga memberikan clue tambahannya kepada saya. Dia mengatakan bahwa TVS Ronin 225 ini itu dia kasih ancer-ancer sih ya, dia kasih ancer-ancer. Karena rencananya untuk dihadirkan di Indonesia itu menggunakan CKD, artinya kalau dia mau atau TVS Indonesia mau menghadirkan secara CKD harus ada yang namanya komponen lokal, teman-teman sekalian, komponen lokal yang diproduksi di Indonesia, berapa persen gitulah. Nah, mempersiapkan komponen lokal, terus menghadirkan kayak uji tipe untuk produk ini untuk bisa dijual aman di Indonesia dan sesuai dengan regulasi gitu ya. Menurut Pak Rizal Tanjung menginformasikan kepada saya itu sekitar ya ancer-ancernya adalah 6 bulan, paling dekat itu 6 bulan sampai 12 bulan setelah produk ini dirilis di India. Nah, dirilis di India ini awal Juli ya 2020. Kalau misalkan paling cepat Januari akhir atau awal Februari 2023 atau maksimal di Juli 2023 kalau misalnya hitungannya 12 bulan. Itu aja teman-teman sekalian, saya sendiri exciting nih. Pertama karena memang sifatnya TVS kalau misalkan merilis produk itu cukup kompetitif dari harga. Mudah-mudahan juga Ronin 225 ini juga bisa menghadirkan harga yang cukup kompetitif jika mau dirilis di Indonesia. Itu aja teman-teman sekalian informasi Flash News hari ini, hari Jumat ini. Mudah-mudahan bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.